Bengkulu merupakan provinsi yang terletak di barat daya Pulau Sumatera. Alam, budaya, serta sejarah yang melebur menjadi satu dan dikenang dengan nama Bumi Rafflesia. Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan perguruan tinggi kesehatan negeri dan unggul di Provinsi Bengkulu. Setiap ibu menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, pasti. Dan yang ditakutkan oleh semua ibu dan yang paling rentan adalah kematian bayi. Menurut WHO World Health Organization, di Indonesia angka kematian bayi jauh lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya, yaitu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan target Sustainable Development Goals, yaitu maksimal 12 kematian per 1000 kelahiran hidup. Terdapat beberapa penyebab kematian pada bayi baru lahir. Salah satunya adalah BBLR, berat badan lahir rendah, dengan persentase 32,3%, dikutip dari Kemenkes RI 2008. Pada BBLR, resiko untuk terjadi hipotermia jauh lebih tinggi dibandingkan oleh bayi dengan keadaan lahir normal, karena proses kehilangan panas terjadi lebih cepat, dikutip dari Trevisanuto et al. 2018. Meninjau hal tersebut, maka kami menciptakan sebuah inovasi bernama Thermosling, yaitu gendongan yang berfungsi sebagai konduktor, penghantar panas, dan termoregulator untuk menjaga suhu bayi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup pada bayi dengan BBLR. Thermosling ini terdiri dari termostat sebagai pengatur suhu minimum dan maksimum yang bisa kita atur. Kemudian juga dilengkapi oleh elemen panas sebagai output yang diterima dari termostat. Kemudian dengan adapter yang disambungkan langsung ke sumber listrik. Dan ada juga sensor panas untuk mendeteksi suhu bayi yang akan dilihat atau bisa dimonitor ibu oleh termodigital. Inovasi Thermosling ini dibuat karena terinspirasi dari infant warmer dan inkubator yang kemudian dirancang sedemikian rupa dan sesederhana mungkin. Di dalam Thermosling ini telah ditanam elemen panas dan dilapisi oleh padding, sehingga aliran panas atau aliran listrik yang dihasilkan oleh termostat tidak akan mengenai langsung ke tubuh bayi, jadi akan lebih aman. Berikut cara pemakaian dari Thermosling. Pertama, dekatkan gendongan kepada ibu. Kemudian, ikat gendongan di bagian atas dan bagian bawah, dan atur kekencangan ikatan sesuai dengan kenyamanan ibu. Setelah gendongan terpasang, maka masukkan bayi ke dalam gendongan dengan keadaan bagian tubuh depan terbuka, agar bayi juga mendapatkan panas dari skin to skin dengan ibu. Kemudian, colokkan atau sambungkan adapter kepada sumber listrik agar mendapatkan energi panas yang kemudian akan disebarkan oleh elemen panas yang ditanam di dalam gendongan. Dan ibu tidak perlu khawatir, karena apabila di termostat sudah terbaca suhu melewati batas maksimal yang sudah disetting, maka aliran listrik akan otomatis turun dan naik kembali di suhu minimum yang diatur. Kemudian ibu juga tidak perlu khawatir karena ibu tetap bisa memantau suhu bayi dengan termodigital yang dipasang di bagian depan gendongan. Menciptakan suatu karya tentu memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari Thermosling ini yang pertama adalah lebih mudah dan murah untuk dijangkau dibandingkan dengan alat pemanas tubuh lainnya seperti inkubator yang sering kita temui di rumah sakit. Yang kedua, karena alat ini menggunakan adaptor yang langsung disambungkan ke sumber listrik, maka akan lebih eco-friendly jika dibandingkan dengan penggunaan baterai yang apabila digunakan setiap hari, penggunaan all day secara terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan sampah baterai yang lama untuk diurai. Kekurangan dari alat ini adalah karena langsung disambungkan kepada sumber listrik, maka tentu tetap ada resiko untuk terjadinya korslet. Thermosling ini dibuat dan diinovasikan sedemikian rupa sehingga menjadi detektor dan termoregulator bagi bayi BBLR dengan hipotermia sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Saya Ina Fitri Anissa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Semoga karya yang kami buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.